Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Sistem perkembangan saraf otak anak usia dini. Yang pertama, pengertian sistem perkembangan saraf otak anak usia dini adalah proses konflik yang terjadi sejak masa kehamilan hingga usia 5 tahun. Tahap-tahapan perkembangan saraf otak anak usia dini. Yang pertama, tahap embriogenesis, umur 0 sampai 8 minggu. Pada tahap ini saraf otak mulai berbentuk dan berkembang. Yang kedua, tahap neurogenesis, umur 8 sampai 20 minggu. Pada tahap ini neuron atau sel saraf mulai berbentuk dan berkembang. Yang ketiga, tahap migrasi, umur 20 sampai 30 minggu. Pada tahap ini neuron mulai bermigrasi ke tempat-tempat yang tepat di otak. Yang keempat, tahap diferensiasi, umur 30 sampai 40 minggu. Pada tahap ini neuron mulai berdiferensiasi menjadi jenis-jenis yang berbeda. Yang kelima, tahap sinaptogenesis, umur 40 sampai 2 tahun. Pada tahap ini sinapsis, hubungan antara neuron, mulai terbentuk. Tahap pruning atau umur 2 sampai 5 tahun. Pada tahap ini sinapsis yang tidak digunakan mulai dihilangkan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan saraf otak anak usia dini. Yang pertama, genetik adalah faktor genetik dapat mempengaruhi perkembangan saraf otak anak usia dini. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan yang mendukung dan stimulatif dapat mempengaruhi perkembangan saraf otak anak usia dini. Yang ketiga, nutrisi. Nutrisi yang seimbang dan lengkap dapat mempengaruhi perkembangan saraf otak anak usia dini. Yang keempat, pengalaman. Pengalaman yang beragam dapat menantang dapat mempengaruhi perkembangan saraf otak anak usia dini. Selanjutnya, otak kanan. Otak kanan adalah sebagian otak yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi yang terkait dengan kreativitas, intuisi, dan emosi. Otak kanan cenderung mengolah informasi secara holistik, intuitif, dan emosional. Selanjutnya yaitu otak kiri. Otak kiri adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi yang terkait dengan logika, analisis, dan rasionalitas. Otak kiri cenderung mengolah informasi secara logis, analitis, dan sistematis. Pengaruh otak kanan sehari-hari yaitu melukis, yang kedua musik, dan yang ketiga berimajinasi. Selanjutnya, pengaruh otak kiri sehari-hari. Yang pertama, membuat keputusan, yang kedua menghitung, dan yang ketiga membuat rencana.